Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayol ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Ayol ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil munasabah, hayya bina nad'u Allah ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa liazwajina wa auladina wa jadadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa akhalatina wa qibaina wa dhawi arhamina wa asatidina wa ustadatina wa muallimina wa muallimatina wa mudarrisina wa mudarrisatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in. Kita berdoa pada Allah untuk kita dan mereka semuanya, semua yang sakit segera sembuh, yang sulit Allah berikan kemudahan, yang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan, yang sedang menjalani musibah atau masalah semoga Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kita juga mohon pada Allah untuk kita semua dan mereka kebaikan, kebajikan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, penjagaan, perlindungan, dan kebaikan, kebajikan untuk kita dan mereka semua. Secara khusus kita juga berdoa pada Allah untuk para almarhum almarhumah yang baru saja meninggal dunia ya di tadi pagi ya, Ibu Maryam itu juga anak dari Ibu Laila, atau yang sebelum-sebelumnya kita doakan semoga Allah anugerahkan kebaikan untuk mereka semua, ditampuni dosa-dosanya dan diterima kebaikannya, serta Allah tempatkan tempat yang terbaik di sisinya dalam perjalanan menuju keabadian. Juga untuk kita dan mereka semuanya kita juga doakan semuanya kebaikan, kebajikan juga ya. Untuk keluarganya semoga Allah anugerahkan ketabahan dan selalu keberkahan dan kebaikan untuk mereka semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, alhamdulillah na'udu nata'allamu marratan saniyatan fi hadhil lailah istimrari darsina fi darsis sarfi wat tasrif. Alhamdulillah kita jumpa lagi malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran sharaf dan tasrif. Fil usbu'il madhi qad ta'allamna darsana fi tariqati tasrifil fi'li ila ismil masdar khasatan lil af'ali thulathiyatil mujarradah lin naw' al-awwal al-wazn ats-tsani. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar cara mengubah fi'il ke isim masdar khusus untuk fi'il thulathi mujarrad rumpun 1 wazan 2. Baru sampai di situ. Dan dalam catatan saya kita kemarin baru sampai kata nadhara ya, baru sampai kata nadhara. Baik Bapak Ibu semuanya, tafadhalu an taftahu kutubakum wa awaddu an aftah awalan as-saburah lana. Awaddu an aktuba awalan at-tarikh wal yawm alladhi nahnu fihi nata'allam fi hadhihi al-lailah. Al-yawma yawmus thulatsa. التاريخ 16 من سبتمبر سنة 2025 ميلادية ومسيحية. Hari ini atau malam hari ini kita masih belajar tentang cara membuat isim masdar ya. Dan berlatih membuat isim masdar thulathi mujarrad rumpun 1 wazan 2. Hadha huwa al-mawdu' alladhi nata'allam fi hadhihi al-lailah. Lailatul Arbi'a, malam Rabu ya. Baik, ana afta as-saburah as-saffah al-taliyah, as-saffah ba'daha. Kita mulai dari kata madaha. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Madaha ya. Madaha mudhari'nya apa? Yamdahu. Yamdahu. Isim masdarnya madhun. Madhun, mudah ya, seperti fa'lun, wazan fa'lun. Kalau masdar miminya bagaimana? Mamdahun ya. Masdar mimi itu mudah, mamdahun. Mamdahun. Apa makna dari madaha? Memuji ya, memuji. Memuji. Sama dengan hamida. Madaha dan hamida. Kalau apa bedanya hamidah dengan madaha ya? Hamidah dan madaha. Madaha memuji, hamidah juga memuji. Seingat saya begini. Kalau hamidah itu memuji baik kebaikannya itu kita rasakan langsung maupun tidak kita rasakan langsung. Itu hamidah. Sedangkan madaha itu memuji karena kita mendapatkan kebaikan dari orang yang kita puji. Kalau misalkan kita mendapatkan suatu kebaikan dari seseorang, lalu kita memuji dia, itu madaha. Nah, tapi kalau hamidah,
kita memuji, tetapi kebaikannya belum boleh jadi kita terima, tapi juga boleh jadi tidak kita terima. Atau kita memuji dia, baik kita dapatkan kebaikan dari dia maupun tidak mendapatkannya, begitu. Lebih umum. Nah, ungkapan dalam ayat Alhamdulillahirabbil alamin itu segala puji bagi Allah untuk Allah, Tuhan semesta alam, dan kebaikan-kebaikannya itu yang bersifat umum. Baik kebaikan itu kita rasakan langsung maupun tidak kita rasakan langsung. Sebagai contoh begini, misalnya Allah berikan anugerah kepada orang lain, kepada saudara kita. Kita tidak mendapatkan anugerah itu dari Allah sebagaimana saudara kita mendapatkannya. Nah, tapi ketika kita melihat saudara kita mendapatkan anugerah dari Allah, kita juga memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun kita tidak mendapatkan anugerah sebagaimana saudara kita mendapatkannya. Karena alhamdulillah itu pujiannya umum, baik untuk kebaikan yang kita terima maupun kebaikan yang diterima oleh orang lain. Alhamdulillah. Sedangkan madhun itu memuji karena kebaikannya dirasakan oleh orang yang memujinya. Itu yang saya tahu ya, yang saya ingat. Oke, kita lanjutkan. Naharo. Mudarannya ya haru. Masdarnya nahrun. 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 Masdar miminya manhar. Manharun. Masdar mimi. Terus naharo. Oh ya, naharo membentak, menghardik ya. Sedangkan naharo ha pedas ya. Naharo ha pedas. Ini artinya berkurban. Fasholli li rabbika Anhar. Nah, inhar itu nahrun. Yaumun nahri itu hari penyembelihan kurban. Kalau kita belajar fikih tentang ibadah haji, di situ disebutkan ada yaumun nahr ya, hari penyembelihan. Yaumun nahri. Nahrun. Masdar miminya mudah lah, mudah. Saya yakin Bapak Ibu sudah mulai banyak yang sudah paham untuk beberapa sigot ya. Kayak masdar mimi itu mudah. Mamlahun, manharun. Begitupun masdar yang biasa, madhun, nahrun, nahrun. Meskipun sebagian fiil isi masdarnya berbeda-beda, tetapi ada banyak fiil menggunakan pola yang sama. Madhun, nahrun. Polanya sama. Begitupun koharo. Nah, ini juga sama, koharo. Mudharanya yakharu. Masdarnya kohrun. Sama polanya ya. Fa'lun, wazan fa'lun. Masdar miminya makharun. Sehingga dengan sering-sering dengar begini, kita di kepala, di minda kita sudah memiliki pola. Isim masdar itu majority-nya seperti ini, fa'lun wazannya. Oke, lalu berikutnya dhahara. Mudharanya apa? Yazharu. Yadharu. Masdarnya Zahrun. ini ada dhahrun, ada zuhrun, ada zuhur. Tiga-tiganya digunakan. Adapun masdar miminya apa? Masdar miminya Magharun. Magharun ya. Oke. Nah, apakah maknanya sama? Zohrun, duhrun, dan duhurun. Kalau zohrun, seperti yang saya pernah sampaikan ya, zohrun itu ini, bagian belakang itu apa kemarin? Belakang Ini apa tuh? belakang badan. Belakang badannya, back ya. Iya. Bagian belakang badan ya, belakang badan atau badan belakang. Zohrun. Belakang badan.
Kalau zuhrun, waktu zuhur. Hmm. Kalau zuhurun, kemunculan. Zahir. Ya, kemunculan. Misalnya ada hadis tentang Imam Mahdi gitu ya. Zuhurul Mahdi, kemunculan Imam Mahdi. Zuhurul Mahdi, zuhurul Imamil Mahdi. Nah, zuhur kemunculan. Bagaimana Ibu Munawwarah? Saya tak cakap apa-apa, Ustaz. Bagaimana Ibu? Tak ada apa-apa. Oh iya, oke. Ya. Baik, kita lanjutkan. Selepas itu atosa. Nomor 6. Atosa. Mudorenya? Ya. Ya, tisu. Ya, tisu. Mana atosa ya tisu? Dahaga ya Ustaz. Bersin, bersin. Oh bersin. Isi. Jenis. Posya. Atsun ya. Masdar miminya maktos. Bersin sama bahasa Melayu sama ya, bersin ya? Sin. Sama Ustaz, sama. Sama. Oke. Lalu bada'a. Ada Ya, yabda'u. ada yabda'u, sudah tahu, gampang, mudah nih. Masdarnya bad'un. Ada Ada juga bidayatun, juga sama ya, bidayatun. Dari kata bada'a, yabda'u bad'un bidayatun. Semula bida'atun menjadi bidayatun. Bida'atun hamzah lalu menjadi bidayatun. Nah, bidayatun ini saya teringat sebuah kitab ya, karya Ibnu Rushd, seorang ulama fikih dan seorang filosof Muslim yang ada di negeri Andalusia, Spanyol ya. Itu dia membuat kitab, menulis kitab berjudul Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Bidayatul Mujtahidi wa Nihayatul Muqtasid. Nah, bidayatun dari kata bada. Nah, masdar mimi macam mana? mabda'un. Abdaun, mudah kan? Oke. Berikutnya nomor 8. Wajada. Wajada yajidu. Wajada yajidu, wawunya hilang. Nah, masdarnya macam mana? Wujud. Wujud tidak. Wujud kidam bako. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Qiyamuhu binafsihi. Wahdaniyat kudrat iradat. Dari kata wajada, wujudun itu masdar dari wajada. Tetapi tidak hanya wujudun, ada juga yang lain. Wijdanun ini juga masdar dari wajada. Wazannya fi'lanun. Wijdanun dan wujudun. Nah, adapun isim masdar miminya mau. Mawjudun. Nah, ini Mawjudun Ustaz. bukan, kalau mau Mawjudun. isim maf'ul. Mawjudun. Mau jadun ya. Oh, mawjudun. Kalau mau judun isim maf'ul. Isim fa'ilnya wajidun, isim maf'ulnya maujudun. Sedangkan isim masdar miminya mau jadun. Oke. Wajada artinya apa wajada? Menemukan. Mendapati, menemukan. Ya, mendapati, menemukan. Sedangkan wujudun itu kita biasa terjemahkan dengan keberadaan atau existence ya. Ya, wujud. Sudah paham ya? Wujud keberadaan ya. Keberadaan. Lalu berikutnya wakoda. Koda. Yaqidu. Yaqidu. Waqdun. Dan waqudun. Mauqudun. Oke. Wakoda itu apa artinya? Membakar ya? Membakar. Membakar.
Waqud di surat apa tuh? Dalam surat apa? At-Tahrim atau surat apa saya lupa ya. Apa tuh? Waku. Waquduhan nas wal hijarah. Waquduhan nas wal hijarah. Ya, Surah waqud. Al-Baqarah kan ada kan Ustaz? Waquduhan nas wal hijarah Ya, tu. surat apa itu? Ayat apa? Ayatnya bagaimana? Yang dari bakaran dalam neraka tu Ustaz. Ya, bahan bakarnya itu manusia, Dan batu-batu. manusia dan bebatuan. Waquduhan nas wal hijarah. Waqud itu bahan bakar. Kalau orang Indonesia menyebutnya BBM, bahan bakar minyak. BBM, bahan bakar minyak. Bahan bakar. Waqud, BBM. Berikutnya lagi wa'ada. Nah, ini mudah ini. Ustaz, warasa belum lagi Ustaz. Oh, warosa ya. Warasa. Warosa, betul. Warosa mudoranya yarisu. Yarisu. Nah, masdarnya bagaimana? Tentu saja Dan warsun. warsun. Nah, tapi ada juga irsun. Nah, ini aneh ini. Aneh sekali. Coba lihat. Warosa huruf pertamanya apa? Wow. Wahu. Tapi masdarnya selain warsun juga ada irsun. Hamzah pertamanya. Semula wahu tapi menjadi hamzah. Tapi ini tidak terjadi pada semua fiil yang huruf pertamanya wawu ya. Untuk warosa masdarnya selain warsun juga irsun. Dari mana muncul alif tu Ustaz? Rupanya hamzah ini menggantikan wawu. Oh. Asalnya wirsun jadi irsun. Irsun huruf pertamanya hamzah. Hamzah itu menggantikan wawu. Tetapi ini tidak terjadi untuk semua isim. Tidak terjadi untuk semua fiil yang huruf pertamanya wawu. Jadi apa ya? Mungkin ini sebagian pengecualian mungkin. Masdar dari warosa juga irsun. Nah, terus yang digunakan juga mirosun. Jadi masdar miminya ya, mirosun. Mirosun. Ini masdar mimi karena ada huruf mim. Nah, mimnya kasroh ini. Maurosun dan mirosun. Untuk kata warisan itu dalam bahasa Arab banyak menggunakan kata irsun dan mirosun. Mungkin kita ingat di Al-Quran nggak ada ungkapan ayat begini. Walillahi mirasus samawati wal ardi. Ingat tidak? Ada ya? Walillahi mirasus samawati wal ardi. Allah memiliki warisan langit dan bumi. Peninggalan langit dan bumi atau kekayaan langit dan bumi gitu. Itu miros. Dari masdar mimi dari warosa yarisu. Mewarisi artinya kan warosa itu. Oke. Ini ada yang unik ya, warosa jadi irsun. Sedangkan yang lainnya tidak, wajada tidak ijidun. Wakoda jadi iqdun, tak. Tapi kalau warosa menjadi irsun. Wawunya ditukar menjadi hamzah. Ya ini keunikan tersendiri saja. Tidak terjadi untuk semuanya. Oke, berikutnya lagi nomor 11. Apa sekarang? Wa'ada. Wakoda sudah ya tadi ya? Wa'ada. Wa'ada. Sekarang wa'ada ya? Wa'ada. Wa'ada. Oke. Wa'ada mudhari'nya? Ya'idu. Wa'ada ya'idu. Nah, masdarnya idatun, wa'dun, Tidak. dan mi'ad. Ditambah dengan mau'adun. Masdar miminya bisa mi'adun, bisa mau'adun.
Oh, maaf, bukan mau adun tapi mau idun ya, mau idun. Mau idun bukan mau adun, tapi mau idun. Wa'ada ya'idun idatun boleh, wa'dun boleh, mi'adun boleh, mau idun boleh. Dalam surat Al-Kahfi kalau tak silap itu kita temukan ayat yang berbunyi mau idun. Kalau tak silap ya dalam surat Al-Kahfi itu ada kata mau idun. Atau surat yang lain, saya lupa takut salah. Tapi kalau tak silap di Al-Quran ada kita temukan kata mau idun. Sedangkan mi'ad sering kita temukan. Innallaha la yukhliful Mi'ad. mi'ad. Sedangkan wa'dun kita sering dengar ungkapan al-wa'du dainun, janji adalah utang. Sedangkan idatun ini masdar yang juga sudah banyak digunakan. Pola idatun sangat populer untuk fiil-fiil yang huruf pertamanya wawu. Ini contohnya wa'ada. Terus nomor berikutnya. Wakala. Wa'ada tadi apa? Berjanji ya. Berjanji. Wakala mudorenya Wakala yakilu, Ustaz. yakilu. Masdarnya kilatun. Wakalatun. Maukalun. Wakala yakilu kilatun. Wakalatun. Dari segi pola, waklun juga bisa. Cuman mungkin tidak begitu banyak didengar ya. Yang kita sering dengar itu wakalatun. Kantor berita, apa kalau bahasa Melayu ya? Kantor berita itu, bahasa Arabnya wakalatul ambai. Perwakilan. Perwakilan berita. Wakalatul amba. Kalau di Indonesia disebut dengan kantor berita. Kantor berita. Kantor berita, bahasa Arabnya wakalatul amba. Ambai. Amba ini dari kata nabaun. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Nah, nabaun ini mufrad, jamaknya ambaun, artinya berita. Oke, berikutnya lagi. Wasola. Nah, ini sering kita dengar kata wasola. Wasola modernnya Yasilu. yasilu, masdarnya silatun. Silaturahim. Silatun ya, itu masdar dari wasola. Kalau solatun dari kata apa? Solatun. Salatun. Kalau Salat. solatun dari sola yaslu. Salat yaslu. Masdarnya beda. Ini saya tulis ya, sola yaslu, ini rumpun berbeda. Nah, masdarnya solatun. Sola yaslu solatun. Sola yaslu sod lam alif ya. Ini wazan 10 seperti da'a, roja, maha. Sola yaslu masdarnya solatun. Sedangkan wasola huruf pertamanya wawu. Rukun 1 wazan 2. Huruf pertamanya wawu, masdarnya silatun. Artinya menyambungkan atau menghubungkan. Nah, tetapi silatun tidak, masdar dari wasola tidak hanya silatun, ada yang lain. yakni waslun, wazannya wazan fa'lun, dan wusulun. Kata wusulun juga digunakan. Misalnya kalau kita mengatakan apa ya, kalau bahasanya itu sampai ke Bandung, al-wusulu ila Bandung. Apa arrival kedatangan ya. Arrival. Wusul itu bahasa Arabnya wusulun. Bahasa Inggrisnya kan arrival, bahasa Arabnya wusulun masdarnya. Sedangkan silatun digunakan untuk semacam silaturahim, silatul doa gitu ya. Silatul wa'di, menyambungkan janji gitu. Sedangkan waslun itu pertemuan. Walau biwaslin qabla lamaniya, meskipun dengan
walau biwaslin fil manam, meskipun bertemu dalam mimpi. Waslun, perjumpaan. Nah, masdarnya mausolun. Oke, sudah. Ustaz, wasala tu menghubungi ataupun menghubungi atau apa tadi Ustaz cakap? Maknanya beberapa. Wasola itu maknanya, oke, saya tuliskan. Saya kembali ke muka surat 4, halaman 4 dalam Zoom ini. Wasola itu maknanya bisa menghubungi, bisa sampai. Wasola Muhammadun ilal Madinati. Muhammad sampai ke Madinah. Gitu. Kemudian ada lagi misalkan wasol tu akhi, aku menghubungi saudaraku. Jadi bisa bermakna menghubungi, apa, connect ya, connect. Bahasa Indonesia connect. Atau bisa juga arrive, sampai, arrival. Ini yang banyak digunakan. Menghubungi dan sampai. Tapi dalam pembicaraan umum, wasala lebih banyak digunakan untuk makna sampai. Wasala al-musafiru ila madinatin qoribatin min Jakarta misalnya. Musafir telah sampai ke sebuah kota yang dekat dari Jakarta atau Bogor. Wasala Muhammadun ila baitihi Ustaz. Ya, wasala Muhammadun ila baitihi. Muhammad telah sampai di rumahnya, begitu. Begitu, Ibu. Okey, syukran Ustaz. Oke, berikutnya sekarang nomor berapa? Nomor berapa sekarang? Nombor 14. 14 ya? Ya. Oh, 14. Berikutnya setelah itu wakaza. Mau mudorenya? Yakizu. 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 Mudah ya? Masdarnya wakzun. Yakizu. Saya akan coba cari ada tak kizatun sebagaimana silatun ya. Saya coba lihat dulu apakah ada di kizatun. Wakaza wakzun, oke. Nah, ada tidak kizatun sebagaimana wasola silatun. Kita coba cek dulu. Wakaza yakizu, wakaza yakizu. Kalau masdar tuh harus banyak-banyak melihat ya. Wakaza wakzun. Kizatun tak ada. Yang digunakan berarti wakzun saja. Wakaza yakizu wakzun. Maknanya mendorong atau memukul. Mendorong Ustaz. Ya, mendorong atau memukul. Mendorong iya, memukul juga iya. Maupun Mendorong, dafa'a. Mendorong atau mendesak atau memukul maknanya. Begitu. Sudah, terus apa lagi berikutnya? Wasaba. Ustaz isim mimi ya, master mimi Oh, Ustaz. mau kazun ya. Terima kasih Bu Nazira. Oke, berikutnya wasaba. Yathibu. Wasaba ya Bu. Untuk fiil-fiil yang huruf pertamanya wawu sudah tidak lagi sulit ya, mudorenya otomatis wawunya hilang kan? Ya. Sudah pada spontan ya. ada tak Ustaz yang daripada mula dengan waw yang dikekalkan wawnya Ustaz? Apa ya?
Saya pernah jumpa ada yang dikekalkan wawnya. Ya, apa contohnya? Contohnya apa? Tak ingat dalam Quran ada waw. Fi'il mudhari'nya ada waw. Iya. Nah, saya belum temukan tuh. Kalau ada film adi huruf pertamanya wawu, pada saat mudhari wawunya selalu dihilangkan. Ibu saya bertanya, ada tidak yang huruf wawunya dikekalkan ketika mudhari? Saya belum temukan ya. Kalau ibu temukan, pernah temukan, tolong nanti dikabari. Okey, baik. Nampak. Oke. Wasaba yasibu, masdarnya wasbun. Dari kata wasbun bisa ditambah tamarbutu menjadi wasbatun, satu lompatan. Wasaba artinya melompat ya. Bau sabun. Melompat apa? Jumping. Berikutnya lagi Tiga ya wasabaya sabu. wasaba yasabu. Wasaba yasibu atau wasaba yasabu? Saya kamus Yasibu itu. kamus Marbawi taruh wasabaya sabu. Oke, saya cek di Kamus Al-Munjid. Wasaba. 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 Ibu gunakan kamus apa, Ibu? Kamus Marbawi. Al-Marbawi ya? Wasaba yasabu. Apakah ada dua? Coba kita cek dulu. Wasaba. Kalau di Al-Munjid saya temukan wasaba yasibu. Tidak ada wasaba yasabu, Ibu. Ya, di sini dia wasabaya sabu sibatan wa wasban wa Ya. wusuban. Ya, itu betul, semuanya ada. Yang Ibu cakap tadi ada. Wasbun ada, terus wusubun juga ada ya. Masdarnya itu wusubun. Sibatun juga ada. Oke, sibatun. Ada banyak ini. Terus apa nih? Wasabanun juga ada. Wasaban banyak, ramai. Wasabanun. Lalu wasibun, wisabun dan wisabun. Wasbatun ada. Bagaimana Ibu? Wasbatun. Wasbatun dari wasbun, boleh. Oh, Kalau wasbun itu lompatan, kalau wasbatun satu lompatan, bermakna satu lompatan. Jadi boleh Ibu, boleh wasbatun juga sama masdar juga. Wisabun dan wasibun. Oke, banyak ya untuk muhasabah. Artinya melompat ya Bapak Ibu ya. Lompat. Oke. Berikutnya lagi. Ustaz, saya dah jumpa Ustaz yang ada bermula dengan waw, kemudian fi'il mudhari'nya dikekalkan waw, tapi dia bukan ain fa'ilnya kasrah Ustaz, bukan fathah. Wajila yaujadu. Itu dari mana? Bukan kamus ya? Dari apa? Bukan daripada buku Ustaz, daripada buku bahasa Arab. Oke, sebentar saya cek. Wajila Wajila. yaujalu ya. Ya, aslinya Wajila. wajalun. Wajila itu artinya malu. Ya, Malu. Wajila. Iya. Wajila yaujalu betul Ibu. ya. Wajila yaujulu kalau di sini. Maaf sebentar. Wajala yaujulu malah. Wajala kalau di Munjid ini saya temukan wajila yaujulu ada, wajila yaujalu juga ada. Oh, Wajila yaujalu boleh, wajala yaujulu juga ada. Maknanya kalau wajila artinya khofa au istash'ara bil khaufi. Rasa takut kalau wajila. Kalau wajala yaujulu artinya sangat malu. Sama saja berarti malu. Wajila boleh. Wajala yaujulu atau wajila yaujalu maknanya sama, malu atau sangat malu. Nah ini wajila yaujalu wawunya muncul ya.
Ya. Satu berarti satu kita temukan tuh. Ya, terima kasih ya Ibu Sadia ya. Ada lagi Ustaz. Waji'a yauja'u. Oh iya, ini Bu ya. Waji'a yauja'u. Oh iya betul. Wajia yauja'u. Oke. Kalau gitu saya tuliskan khusus ya. Eh, karena ini jarang-jarang kita jumpai ini. Wajila. Oh, sebentar. Tadi Ibu wajila dan wajia ya, Ibu Ibu Nuria ya. Waji'a. Oh, wajia yauja'u. Oke. Betul, Ada lagi, wawunya muncul ya. ada lagi tu Ustaz. Apa Wajuha lagi? juhu. Hmm? Wajuha yaujuhu. Wajuha juga ya. Ya. Wajuha. Saya punya wajaha Ustaz, wajaha yaujuhu. Iya, iya, iya. Ibu, Ibu Umiman, kamu siapa itu? Kamus Muhammad Yunus. Muhammad Yunus, Mahmud Yunus kali. Mahmud Yunus, ya betul. Ya, iya, wajah yaujuhu. Betul Ustaz. Wajah yaujuhu, oke. Tadi Ibu Nuria apa Ibu? Wajuha yaujuhu. Wajuha yaujuhu. Oke, 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 oke. Wajuha yaujuhu. Kalau di Al-Munjid, wajah yajihu, wajahatun. Wajuha maknanya megah. Oh, iya megah, megah, megah tuh berarti apa tuh mewah gitu ya? Coba, sebentar. Untuk wajilah dan wajia kita nanti tuliskan di di wazan 3 sebab jinya kasroh ainnya. Tadi Ibu apa Ibu Nuria tadi apa? Wajuha ya? Wajuha Wajuha yaujuhu. yaujuhu. O-nya muncul ya? Ya. Oh. Wajuha yaujuhu wajahatan. Wajahatan, wajuha yaujuhu wajahatan. Masdarnya sama. Wajahatan. Oke. Nah, untuk kata wajuha ini cara bacanya boleh wajuha ya. Boleh wajaha. Nah, kalau wajaha nanti mudoranya yajihu. Masdarnya wajhun dan wajahatun juga sama. Wajahatun. Masdar miminya maujahun ya. Maujahun. Nah, Bapak Ibu semua, ini saya ingin sampaikan nih. Ibu Nuria tadi menyebutkan ada kata wajuha. Tadi artinya apa Ibu? Megah ya? Megah ataupun masyhur. Masyhur ya. Nah, coba kita perhatikan. Wajuha ain itunya domah kan? Ya. Ingat nggak? Ingat tidak? Kalau yang ain itunya domah itu wazan berapa? Wazan satu ya. Wazan satu seperti kaburo, do'ufa, hasuna, karuma, nabula, hafuro, do'ufa dan lain-lain. Berarti ini kata bermakna sifat kan? Ya. Ya, betul. Tadi Ibu Nuria menyampaikan wajuha itu maknanya adalah mega atau termasyhur ya, masyhur. Masyhur. Itu kan makna sifat kan? Ya. Nah, Sifat. itu makna sifat. Nah, di Al-Quran surat apa ya? Saya lupa, ada ungkapan ayat begini. Wa kana wajihan. Ada ingat tak ayat yang berbunyi wajihan? Kalau tidak silap ini bercerita tentang Nabi Isa ya. Wajihan. Surat apa ya ini? Wajihan atau wajihan ya, betul wajihan. Berarti dari kata wajihun. Jika Bapak Ibu ada yang mau cari di Al-Quran, di Mushaf, boleh dicari ya wajihun. Nah, itu artinya terpandang atau terkemuka. Tadi Ibu Nuria sampaikan masyhur. Dalam berkenan dengan ayat yang tadi saya sebut itu wajihun di situ maknanya terpandang. Surah Ali Imran Ustaz. Bagaimana bunyinya Ibu? Mana itu tadi? Dia daripada izqalat. Okey, insya-Allah. Qala
Idh إذ qalat قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم Nah, وجيها ada kan? في الدنيا. Wajihan. Bercerita tentang Nabi Isa kan? Ya, Wajihan apa lanjutnya Ibu? Mohon maaf. wajihan. Apa dia Ustaz? Wajihan Selanjutnya apa? Wajihan. wajihan fid dunya wal akhirati wa Nah, muqarrab. ya. Nah, wajihan fid dunya wal akhirati. Megah atau termasyhur atau terpandang di dunia dan di akhirat. Hmm. Nah, berarti ini kata sifat. Kata sifat. Surat Ali Imran ayat berapa tadi? Ayat 45. Ayat 45. Tuh, kata wajihan. Nah, ini dari kata wajuha. Sebab ini kata yang bermakna sifat. Maknanya berarti mulia, terpandang atau masyhur atau megah. Megah, mulia, terpandang, masyhur itu kata sifat. Ainnya doma, wajuha, ju. Nah, kalau wajah janya fathah, ini maknanya menghadapi, menghadap. Menghadap itu apa? Berhadap-hadapan. Saya menghadapi ibu. Kita wajah saya berhadapan. Wajah. Nah, kalau wajah ain punya fathah, ini bermakna aktivitas, bukan sifat. Menghadap. Menghadap. Berbeda kan menghadap? Dengan mulia, dengan terpandang, dengan megah, beda kan? Ya, Ustaz. Nah, jadi kalau wajuha itu bermakna kata sifat, kalau wajah bermakna activity, pekerjaan. Dan mudhari'nya berbeda. Wajuha yaujuhu, kalau wajah yajihu. Masdarnya sama, wajahatun dan wajhun. Ya, bagus, makasih ya Ibu Nuria. Jadi ini wajah ini tambahan untuk yang wajan satu ya, yang sudah kita pelajari. Oke, alhamdulillah. Nah, senang sekali nih kita mendapatkan yang baru-baru nih. Sambil buka dictionary ya, sambil buka kamus. Oke, berikutnya lagi apa sekarang? Waroka. Waroka. Mudhari'nya ya Yariku. yaitu. Nah, ini masdarnya coba kita cek dulu nih. Ini masih jarang kita dengar nih. Waroka, kalau segi pola warkun, tapi kita coba cek dulu. Waroka yariku, nah, wurukun, wuruk. Salah satunya wuruk atau warkun. Warkun dan wurukun. Warkun wazan fa'lun, wurukun wazan fu'ulun, sebagaimana dukulun, furujun, rujuun, sujudun, rukuun. Gitu. Apa maknanya? Maknanya adalah bergantung, bersandar ya, bersandar. I'tamada ala warikihi, bersandar. Terus apa lagi? Waroka atau mampu. Qadar ala, mampu. Bisa bersandar, bisa mampu. Masdar minya mau rokun ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Wazaro. Ya, zero. Ya, zero. Ini sudah sangat populer ayat kata ini, wazaro. Wala taziru waziratun Izro. wizra ukhra. Nah, masdarnya berarti wizrun atau wazrun. Wizrun boleh, wazrun juga boleh. Wazrun wazan fa'lun, wizrun wazan fi'lun. Nanti tak silap. Maknanya apa? Hamala ya. Menanggung. Hamala, maknanya menanggung. Tengok bawah Memikul. ada tu kan? Memikul ya. Memikul. Menanggung, memikul. Membawa.
Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang pembawa dosa tidak memanggul dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Berikutnya kata apa? Wazana Yazinu. Ustaz, yazin. mauzarun. Wazana yazinu maksudnya waznun. Waqimul wazna bil qisti wala tukhsirul mizan. Waznun, Timbangan. timbangan. Tapi juga digunakan kata zinatun dan juga mizanun. Maaf. Mizanun digunakan sebagaimana timbangan juga, tapi dari segi pola, dari segi sigot, ini mizan itu alat menimbang. Jadi isim alat ini ya tepatnya. Jadi bukan masdar mimi, bukan. Kalau masdar miminya mauzanun. Masdar mimi dari wazana adalah mauzanun. Kalaupun mizanun itu isim alat. Nanti kita belum belajar untuk yang kelas Selasa. Wazana yazinu waznun zinatun. Nah, saya akan coba cari barangkali ada yang lainnya ya. Saya coba cari sebentar. Wazana yazinu waznun zinatun. Sudah. Dua yang digunakan. Wazana zinatun dengan waznun. Berikutnya nomor 20. Nomor 20. Wafada. 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 Mana wafada? Datang. Oh, datang ya, iya betul. Wafdun, iya betul. Utusan datang. Ya, wufud. Masdarnya wafada yafidu, wafdan, wufudun, ifadatun, ifadatun. Oh, banyak nih. Wafada yafidu, maknanya datang. Masdarnya ada banyak. Wafdun, wufudun, sebagaimana sujudun ya. Ada juga wifadatun. Wifadatun. Lalu ada lagi. Nah, ini hamzah wawunya ditukar menjadi hamzah nih, ifadatun. Ifadatun. Sama dengan tadi warasa jadi irthun ya. Ada juga nih selain irthun. Maknanya datang ya. Oke, baik, makasih Bu. Datang, kodima, bahasa Arab yang lainnya kodima, datang. Apa beza dengan ja'a, Ustaz? Dalam bahasa Arab ada kata wafdun, itu artinya utusan. Oh. Jadi orang yang datang sebagai utusan itu bahasa Arabnya wafdun. Tetapi kalau ja'a tidak bermakna utusan. Tapi kalau wafada datangnya itu sebagai utusan. Utusan itu apa ya? Perwakilan lah. Wakil. Mewakili seseorang. Misalnya misalnya saya menyuruh anak saya untuk datang ke teman. Nah, anak saya itu adalah wafada waladi. Anak saya telah datang ila sohibi, kepada temanku. Nah, anak saya itu adalah wafdun. Datang sebagai wakil lah, Ustaz. Ya, datang sebagai wakil, betul. Datang sebagai wakil dari orang yang memintanya datang. Kalau ja'a datang ya tidak harus menjadi wakil. Sendiri datang. Ya, sendiri datang karena ada kemauan di hatinya mau jumpa. Baik, kita lanjutkan. Wafaqo. Wafaqo. Mudharanya apa coba? Oh, apa kok ya, Ustaz?
Ada wafako, ada wakofa. Ini wafako. Yafiqu Yafiku. ya Ustaz. Wafaqa yafiqu. Wafako yafiku. Masdarnya wafkun atau wifkun. Fa'lun atau fi'lun ya. Wafako wifkun atau wafkun. Apa tuh artinya wafako? Yang muafakat muttafaqun alaihi itu ini Ustaz. Wafaqa. Betul. Iya, dari kata wafako lalu iutafako menjadi ittafako. Maufakun, masdar miminya maufakun. Maufakun. Nah, ini artinya apa? Bersepakat. Bersepakat atau bersesuaian. Bersetuju. Bersetuju betul. Bersetuju. Bersetuju atau bersepakat. Oke. Berikutnya 22. Wakofa. Nih, tak boleh tertukar wakofa dan wafako. Yaqifu. Wakofa ya, Yaqifu. yaqifu. Masdarnya, Wukuf. ya wukuf boleh, wakfun boleh. Wakfun atau wukufun, seperti sujudun ya. Ruku'un, dukulun, rujun. Tapi kalau wukufun ini maknanya untuk berhenti sebagai aktivitas. Al-wukuf bi Arafata, berhenti di Arafah. Wukufus sayyarati, kereta berhenti. Tapi kalau wakfun, ini maknanya bukan berhenti. Tapi mana sebagai apa ya? Bapak Ibu kita sering dengar kata wakaf kan? Berdiri. Ya wakfun berdiri, betul berdiri. Tapi kalau kata wakfun itu digunakan untuk makna yang lain, maknanya wakaf. Kenapa sesuatu yang kita berikan berupa benda disebut dengan wakfun? Karena benda itu dia berdiri, tidak pindah-pindah. Wakaf rumah sakit, hospital, wakaf sekolah, atau wakaf rumah untuk yatim. Nah, rumah itu pergi-pergi ke tempat lain tidak? Tidak. Tidak, tetap di tempat yang sama kan? Ya. Berarti seolah-olah tempat yang diwakafkan itu berdiri tetap di situ, tidak berpindah-pindah. Makanya benda yang diwakafkan oleh kita dan ia tidak pindah-pindah tetap di satu tempat, itu disebut dengan wakaf atau wakaf. Itu bahasa awalnya ya, bahasan awalnya. Tetapi sekarang ini kan dalam fikih, terutama fikih kontemporer fikih gitu ya, kan ada perkembangan pemahaman fikih bahwa wakaf juga tidak harus berupa tanah atau rumah seperti hospital, bangunan, sekolah begitu, tetapi juga bisa yang bergerak. Ambulans, kereta ambulans ya, ada ya, mobil ambulans ya, itu bisa menjadi objek wakaf juga. Orang berwakaf ambulans. Ambulansnya berjalan-jalan atau berhenti saja? Bergerak. Ambulans tentu saja bergerak, berjalan-jalan ke sana kemari. Tetapi meskipun begitu, ambulans bisa bermakna wakaf untuk zaman sekarang. Gitu. Jadi mengalami perkembangan ya. Tapi dari segi makna awalnya, makna aslinya, wakaf itu adalah sesuatu yang berdiri tetap. Gitu. Tapi perkembangan fikih kontemporer dinamis ya, secara dinamik mengalami pengembangan-pengembangan untuk memudahkan orang berwakaf gitu. Sebab dulu pada zaman Rasulullah tidak ada ambulans. Nah, ketika zaman sekarang kita perlu ambulans, nah pengadaannya menggunakan apa? Infak, sedekah atau wakaf. Nah, untuk ambulans biasanya orang menggunakan kategori wakaf. Manfaat. Nah, tapi maknanya bisa bermana ya sebagai wakaf tidak bisa tidak dipindah haknya, tetap menjadi hak umat gitu.
tidak menjadi pindah menjadi milik seseorang atau siapa, tetap berdiri, tidak berubah. Oke, waqafa yaqifu waqfun wukufun mauqufun. Mauqufun atau mauqifun ya. Kita lanjutkan. Waqafa sudah. Wahana. Wahana ini artinya apa? Do'ofa ya, lemah. Wahana modelnya apa? Wahana yahinu. Masdarnya? Wahnun. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ada kan? Ada ibu mengandung. Ya, ibu mengandung. Wahnan ala wahnin. Wahnan itu artinya apa? Do'ufa. Lemah. Lemah. Ketika mengandung orang merasa lemah tidak perempuan? Lemah lah Ustaz. Ya. Tuh, masdarnya wahnun, betul, lemah. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Berarti sudah lemah, lemah lagi gitu. Mauhanun. Ya, berikutnya lagi walaja. Masdar mimi Ustaz. Kenapa ini? Mau hanun. Mauhanun ya. Walaja artinya masuk ya. Modelnya Yaliju. Yaliju. Walaja yaliju. Masdarnya bagaimana? Nah, masdarnya di sini ada lijatun sebagaimana silatun ya. Juga ada wulujun. Wulujun. Masdar miminya maulaj. Maulajun. Nah, Al-Quran banyak menyebut kata walaja nih, beberapa. Turijul laila fin nahari wa turijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ada lagi hatta yalijal jamalu fi sammil khiyati walaja yaliju. Masuk. Artinya masuk. Walaja. Kata walaja jarang-jarang kita dengar ya dalam sehari-hari. Kita biasa kalau menyebut kata masuk tuh dakhala saja kan? Ya. Dakhala Muhammadun ilal madrasati, ilal fasli, ilal baiti, ilal masjidi. Nah, tapi ini walaja juga artinya masuk, tapi jarang-jarang kita gunakan dalam percakapan kita hari-hari ya, sehari-hari. Oke. Baik, berikutnya kita lanjutkan lagi walada. Yalidu. Walada ya. Yalidu. Yalidu, mudorenya yalidu. Masdarnya waladun. Wiladatun. Wiladatun waladun. Ada juga lidatun. Lidatun. Lalu ada lagi wiladun. Wiladun. Nah, ada juga nih. Nih, saya baru tahu juga nih. Iladatun. Menggunakan hamzah lagi nih. Wawunya ditukar menjadi hamzah. Tadi irthun. Sekarang walada iladatun. Wawunya ditukar menjadi hamzah. Semula wiladatun menjadi iladatun. Hanya saja ini jarang kita temukan ya. Sejauh yang saya lihat, iladatun tak digunakan meskipun ada polanya,
Tetapi setidaknya yang saya tahu sampai hari ini, kata iladatun tidak digunakan. Yang banyak digunakan adalah wiladatun. Wiladatul Rasul. Wiladatul Rasul. Sedangkan waladun artinya anak. Anak yang dilahirkan. Tapi waladun ini anaknya anak laki-laki atau anak perempuan? Lelaki. Waladun. Waladun. Laki-laki Lelaki. dan perempuan. Waladun. Bagaimana Ibu Nuria tadi? Laki-laki dan perempuan. Iya. Waladun itu anak laki-laki dan perempuan. Kalau lelaki yang betul-betul ibnun ya Ustaz. Iya, Perempuan kalau laki-laki saya ibnun. Kalau ibnatun. anak perempuan ibnatun atau bintun. Makanya dalam ilmu waris ya, dalam ilmu faraid, ilmu faraid ya, atau ilmu mawaris, faraidu atau ilmu mawaris, Faraidun. faraidu atau mawaris, ada ungkapan waladun. Nah, waladun itu maknanya bukan anak laki-laki, waladun itu anak. Anak lelaki dan perempuan. Iya, anak laki-laki bisa, anak perempuan bisa. Kalau berkaitan dengan hak waris ya, itu apabila ingkana lahu waladun, apabila mayit itu memiliki walad, nah itu maksudnya bisa laki-laki, bisa anak perempuan, bisa anak laki-laki gitu. Jadi waladun bukan anak laki-laki, tapi itu anak yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, isim masdar miminya maulidun. Maulidun. Oke, berikutnya sedikit lagi. Bukan maulidun Rasulullah. Ya, wiladatul Rasul, maulidur Rasul. Wiladatul Rasul, maulidur Rasul. Apa sekarang? Nomor berapa sih? Dan maulid lain. Bagaimana Ibu Nuria? Maulud dan maulid lain. Lain, berbeda. Kalau mauludun ini isim maf'ul, Yang dilahirkan. yang dilahirkan. Kalau wiladatun kelahiran, maulidun tempat kelahiran atau kelahiran. Maulidun sebagai masdar mimi maknanya kelahiran. Kalau maulidun sebagai isim zaman maknanya waktu kelahiran. Nah, kalau mauludun artinya orang yang dilahirkan. Oh, okay. Kalau di Indonesia itu mauludun dijadikan bahasa Indonesia menjadi muludan. Kalau di sini terutama di daerah Jawa itu peringatan Maulidur Rasul itu dengan sebutan muludan. Nah, muludan ini diambil dari kata mauludan, dari kata mauludun, kemudian muludan. Dan karena maulud maka penyelenggaran acara maulud itu sepanjang tahun ada terus sebab mauludan. Apa bedanya maulud dengan maulid? Kalau maulidun berarti waktu kelahiran. Kapan Rasulullah dilahirkan? Dalam catatan Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal kan? 12 Rabiul Awal tahun 12 Rabiul Awal. Nah, kalau bulan Rabiul Awal itu adalah waktu kelahiran Rasulullah. Maka Maulidur Rasul itu pada bulan Rabiul Awal saja. Tapi kalau maulud, orang yang dilahirkan, ya, siapa yang dilahirkan yang maksud di sini? Siapa yang maksud dengan dilahirkan dalam kalimat maulud? Rasulullah. Nah, kenapa terutama di Indonesia ini yang saya tahu itu penyelenggaraan kegiatan mauludan atau maulud Nabi itu sepanjang tahun selalu ada di berbagai tempat yang berbeda-beda. Kenapa? Karena memperingati sosok Muhammad sebagai maulud yang dilahirkan itu bisa dilaksanakan kapan saja. Karena sedang menyerap, mempelajari, menghayati, meneladani Rasulullah kan tidak hanya di bulan Rabiul Awal. Makanya sepanjang tahun. Nah, untuk istilah
penyelenggaraan kegiatan maulid di sepanjang tahun berbulan-bulan yang panjang, sepanjang tahun selama beberapa bulan, itu kalau di sini biasa menggunakan istilah muludan. Dan muludan diambil dari kata mauludun atau mauludan. Maulud menjadi mulud, lalu mulud ditambah akhiran an menjadi muludan. Begitu ya. Kalau di Singapura, Malaysia disebutnya apa? Maulidul Rasul ya? Maulidul Rasul. Maulidul Rasul ya? Maulidul Rasul. Kalau di sini Maulid Nabi. Kalau di Singapura Maulid Rasul, kalau di Indonesia Maulid Nabi atau Muludan. Ya, ini sudah dicampur. Bagaimana Ibu? Siapa? Ada yang mau tanya tadi? Tak ada. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Berikutnya wa'adhu. Wa'adhu ya Ya'izu. ya'izu. Masdarnya Wa'zun. wa'zun atau izotun. Mau'adun. Saya pernah dulu membaca buku atau sekolah waktu di pesantren ya. Ada sebuah buku yang berjudul Idotun Nasyiin. Artinya nasihat bagi orang-orang muda, bagi anak-anak muda. Mau'adun. Wa'adhu ya'idu, menasihati. Awa'adza, apakah engkau menasihati? Wa'adhu ya'idu, wa'dhun atau idotun. Berikutnya lagi wada'a. Wada'a, meninggalkan. Wada'a yada'u. Masdarnya wada'un. Wada'. Hajjatul wada'. Haji perpisahan. Haji wada'. Ada juga masdar yang lainnya selain wada', juga ada kata wad'un. Wazan fa'lun, wazan yang populer wad'un. Wazan fa'lun gitu. Tapi wada'un juga sangat populer. Haji wada'. Oke, berikutnya lagi. Ustaz, kalau kita buat haji ke umrah tu kan ada tawaf yang betulnya disebut tawaf wida ke tawaf wada. Sebab Wada. ada yang sebut wida, ada yang sebut wada. Kalau dari segi bentuknya wada'a yada'u, masdarnya itu wada'un. Oh, tapi ada wida juga Ibu. Boleh wida Maknanya juga yang ada. sebut wida tu salah lah ya Ustaz. Ada, boleh. Wida'un juga boleh. Ada. Oh. Jadi masdarnya boleh wad'un. Ini saya lihat dalam Munjid ya, Qomus Al-Munjid. Ini ada wad'un masdarnya, juga ada wida'un, ada juga. Juga ada lagi wada'un, juga wada'un. Jadi ada berapa? Wada'un dan wida'un. Jadi ada beberapa itu masdarnya. Wada'un, wad'un, wada'un, wida'un. Jadi haji wada atau tawaf wada, tawaf wida. Ya, berarti boleh dua-duanya lah. Begitu Ibu. Okey, syukran. Oke, berikutnya lagi wadoa. Wadoa modernnya ya. Yadiu atau yado'u? Wada'a yada'u. Yado'u. Do' la tado'. Apa artinya wadoa? Meletakkan. Meletakkan Ustaz. Meletakkan. Put ya, put. Put, put. Wado'a yado', meletakkan. Masdarnya wad'un. Ustaz, yang wada'a tu yang dia punya miminya wada' maudu'un. Ada, tak ada. Bagaimana Ibu Menora? Yang wada'a tu, Kenapa? yang mimi Oh, mau daun ya, maaf. Betul, makasih Bu. Mau daun. Nah, wadoa tadi apa Ibu artinya meletakkan ya? Meletakkan.
Tapi ada juga yang ini nih, wadu'a, ain fi'ilnya domah. Mudhari'nya yaudu'u, wawunya muncul. Kalau ain fi'ilnya domah, yaudu'du, nanti wawunya muncul. Seperti yang tadi yang Ibu Nuria tadi sampaikan, wajuha, yaujuhu, wawunya muncul. Nah, apa perbedaan makna antara wadu'a dengan wadu'a? Kalau wadu'a tadi artinya meletakkan. Kalau wadu'a yaudu artinya hina. Hina. Muhin ya Ustaz. Bagaimana Ibu? Muhin. Muhin? Tu kadang Quran banyak muhin tu kan hina. Mahir. Oh, mahin. Oh, muhin ke mahin deh. Ya. Waduh. Wala tuti kulla halafim mahin. Mahin. Wala tuti kulla halafim mahin. Hammazim masya. Hammazim masya. Hammazim masya'im binamim. Apa itu berikutnya ada lagi? Utullim ba'da dzalika zanim. Saya lupa ya persis ayatnya urutannya saya lupa, tapi ada kalimat itu. Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim. Manna'in lil khairi mu'tadin athim. Utullim ba'da dzalika zanim. Kalau tak silap urutannya begitu ya. Kalau salah mohon diperbaiki nanti. Di Al-Quran bisa lihat. Baik, kembali ke wadu'a. Wadu'a yadu'u wad'un. Wadu'a. Masdarnya wad'un, tapi saya coba cari yang lain barangkali ada tambahan. Wadu'a, meletakkan. Sudah, hanya satu wad'un saja. Terus wadu'a ada beberapa makna ya. Wadu'a meletakkan. Di kamus ni kalau ada wadu'al kitaba, maknanya mengarang kitab. Oh, iya. Ya, betul. Wadah kitab berarti menulis kitab, menulis buku. Jadi mengarang ya, Bu ya. Ya, Ya, tapi tentu saja ada konteksnya. ya, Kalau misalnya saya ini ada kitab nih. ya. Saya letakkan buku di atas meja, wadu'a Muhammadun al-kitaba alal maktabi. Itu tentu saja maknanya meletakkan ya. Tapi dalam konteks yang lain, wadu'a bisa bermakna tadi yang Ibu Nuria sampaikan, mengarang atau menulis buku berarti. Ada lagi satu Ustaz. Apa itu? Wadu'il hubla, beranak atau bersalin. Beranak. Ya. Wadu'atil hubla. Wadu'atil hubla. Ya. Artinya beranak. Beranak atau bersalin. Oh, bersalin ya. Oh, iya. Iya, betul. Ini Siti Maryam ketika melahirkan Nabi Isa, bukan Siti Maryam. Ibunya Siti Maryam siapa tuh? Istrinya istrinya Imran. Imratu Fir'aun. In wada'tuha unsa. Sesungguhnya aku melahirkan seorang perempuan. Surat apa itu ya? Surat Maryam kalau saya tidak salah ya. Inni wada'tuha unsa. Wada'tu. Ali Imran tu Ustaz. Iya, Ali Imran ya? Ali Imran. Ya. Itu bercerita tentang istrinya Imran yang melahirkan seorang anak perempuan. Hana. Wada'tuha unsa. Terus apa? Istrinya Sampai Hana. Tuha Maryam. Ah, Itu melahirkan, betul ya Ibu? Betul Ibu Nuria ya. Banyak berarti ya maknanya ya. Ya, baik, makasih Ibu Nuria. Isim masdarnya mau diun. Oke, udah nomor berapa sekarang nih? Sudah lupa nomornya nih. Tadi beri nomor 29 Ustaz. 29 ya. Oke, makasih Bu Munawara. Oke, sekarang nomor 30. Wakoro. oh. Yakoru.
Oh ya, mohon maaf. Tadi Bu Nuriyah dari Kamus Al-Marbawi ya Ibu ya? Ibu Nuriyah ya. Kamus Al-Marbawi. Idris Al-Marbawi. Idris Al-Marbawi. Oke. Ibu Iman, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at. Iya, makasih Ibu Iman. Surat apa itu? Ali Imran. Ali Imran, tapi saya ingat ya berapa. Ali Imran 36. Ali Imran 36. Ya, wada'tuha di situ melahirkan, beranak ya. Meletakkan anak, jadi melahirkan. Oke, berikutnya waqara yaqaru. Waqara yaqaru, waqara yaqaru, waqara waqara yaqaru atau waqara yaqiru. Ada dua, waqara yaqaru atau waqara yaqiru, boleh. Kalau dalam Al-Munjid ya. Terus juga boleh waqira yaqaru. Oh, ini muncul lagi nih. Waqira yaqaru. Jadi bagian-bagian fiil yang pengecualian ya, kan kalau hurufnya wawu pertamanya ketika mudhari wawunya hilang ya. Tapi beberapa fiil ada yang tetap kekal, huruf wawunya ada. Ini salah satunya waqira yaqaru. Kalau yaqaru, tapi kalau waqara yaqaru atau yaqiru wawunya hilang. Jadi tergantung. Masdarnya waqrun atau waqarun. Ya, kalau yang saya ingat nih waqar ini ada dalam surat Nuh. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum adwara. Ada ya itu ya. Sudah 30. Sedikit lagi kita selesaikan. Wahaba. Ya, Ibu. Wahaba ya Ya, Ibu. kan. Yahabu Ustaz. Yahabu. Wahaba, Yahabu, Habbat. Yahabu. Ustaz, yang waqara tu dia punya miminya mauqurun. Mauqur. Mau korun. Mauqurun. Ya, mau korun. Kalau mau korun isim maf'ul Ibu. Mauqurun. Ya, mau korun. Oke. Waqara, saya tulis ulang ya. Mau korun. Mau korun. Oke. Terus nomor 31. Jadi apa? Wahaba. Wahaba yahabu hatta tahab. Tahab. Kalau kita lupa wahaba atau bacanya yahibu atau yahabu, ingat doa Rabbana hablana min azwajina. Azwajina. Bukan Rabbana hiblana tapi hablana. Masdarnya wahbun. Wahbatun. Juga hibatun. Kalau di Indonesia ada ungkapan hibah. Itu dari kata wahaba. Wahaba artinya memberi atau menganugerahkan. Hibatun artinya pemberian. Di sini pun ada hibah, Ustaz. Ada ya kata hibah? Ada. Apa itu artinya? Memberi. Memberi. Pemberian kan? Ya, pemberian. Uang hibah, uang pemberian. Jadi kata wahaba. Masdar miminya mauhibun. Mauhibun. Sedikit lagi. Wasofa. Ya. Yasifu. Masdarnya wasfun. Atau sifatun. Sifatun. Mausofun. Wasofa yasif wasfun sifatun. Kita sudah sering dengar, sering ucapkan sifat. Sifat air itu panas dan membakar. Sifat air itu sejuk dan membasahi. Begitu. Terus berikutnya
Wajafa. Nah, wajafa ini apa mudorenya? Wajafa ya. Wajah ya Jifu. Yajifu masdarnya wajufun. Wajifun. Ada tidak jifatun? Saya coba cek dulu ya. Secara pola bisa wijifatun. Jifatun ya. Secara pola, tapi kita coba cek barangkali berbeda. Wajafa, wajafa, yajifu wajifun. Wajifun dan wujufun masdarnya. Wajifun dan wujufun. Wajifun dan wujufun. Maknanya apa? Maknanya ittoroba. Ittoroba itu artinya gemetar, cemas, Berdebar. Sis. berdebar ya, berdebar, cemas, berdebar, gemetar ya. Masdar miminya mau jifun. Terakhir. Nah tadi yang Ibu Nuria sampaikan ya, wajah. Kalau di kamus Al-Munjid bukan wajah ya, tapi wajah ya. Bukan wajah, nanti wajah ya jauh. Wajah ya jauh. Berarti wajah ini nanti saya simpan di wazan 3. Wajah, bukan wajah tapi wajah. Nanti permudahannya yaujau. Ini nanti kita bahas pada saat membahas isim masdar untuk wazan yang ketiga. Nah, dengan begitu untuk isim masdar dari rumpun sulasi mujarrad rumpun 1 wazan 2 selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjang juga ya bahasan masdar ini. Isim masdar mah sepertinya tidak perlu dihafal ya. Tetapi dipahami saja. Kalau Pola-polanya dihafal pun tak ingat Ustaz, banyak sangat. asal sering kita sebut, sering kita ucapkan, dan sering kita lihat, temukan. Saya pribadi terus terang saja, isim masdar itu untuk fiil-fiil yang masih jarang kita temukan, itu harus cek dalam kamus. Kalau yang sudah biasa, yang sudah sering kita jumpai, kita hafal sebagian. Tapi sebagian yang lain tidak semuanya saya hafal. Makanya perlu cek ya. Karena apa? Karena masdar itu memang banyak. Banyak begitu. Sehingga ya kita perlu sering-sering merujuk kepada kamus. Gitu. Akan tetapi meskipun kita tidak hafal semua isim masdar, kalau kita sudah tahu metodologi untuk membaca masdar, kita bisa membuat perkiraan dulu. Yang biasanya banyak digunakan tuh wazannya wazan fa'lun, fi'lun. Nah, sehingga kalau kita belum pasti, kita boleh gunakan wazan itu dulu. Sambil kita upayakan untuk merujuk kepada kamus untuk fix memastikan, untuk make sure ya, bahwa fi'il yang kita ubah ke masdar itu benar. Dan itu perlu banyak berinteraksi dengan teks bahasa Arab. Saya pribadi terus terang saja tidak semuanya hafal isim masdar dari banyak fiil. Sangat banyak fiil yang masdarnya berbeda-beda. Tetapi pola dasarnya kita bisa tebak, bisa kita kira-kira. Tapi kadang benar, kadang mungkin juga salah. Sudah, Bapak Ibu ada soalan tak? Tak ada ya? Watan Ustaz? Kenapa? Watan. Kita sangkut watan tu. Daripada wazan yang sama kan Ustaz? Waton. Watana. Oh, waton. Waton itu artinya negeri ya. Kan selalu kita buat watan. Oke, saya coba cek sebentar. Watona. Sebentar, minta waktu ya. Watona. Ada watona yatinu. Watona yatinu artinya apa? Bermukim. Mungkin. Ya, ini saya tuliskan ya. Watona yatinu. Watona yatinu.
artinya bermukim. Aqama bihi, menempati suatu negeri. Masdarnya watonun. Watona yatimu masdarnya watonun atau watonun. Al watonu minal iman, hubbul watoni minal iman. Tapi kalau dalam Al-Munjid kalau masdarnya watonun, tapi juga ada kata watonun. Oke, itu saja ya Bapak Ibu ya. Ya. Ya, makasih banyak atas kebersamaan belajar. Selamat rehat. Semoga yang terasa sakit segera sembuh. Yang penat segera rehat dan pulih kembali. Tidur Ustaz. Ngantuk. Ngantuk. Ya, oke. Ya. Dari sana alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhan jazilan lakum ala faminkum Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Semuanya. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.